Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinannya masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa ada yang sakit? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat semua ya. Berarti hari ini tidak ada yang tidak masuk. Hadir semua? Lengkap teman-temannya? Teman sebangkunya hadir? Baik. Kalau begitu, sudah ada yang tahu apa materi hari ini yang akan kita pelajari? Coba angkat tangan siapa yang bisa? Oke. Ayo, ya, angkat tangan terlebih dahulu, baru menyebutkan materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Silakan, Mbak Vivi, sampaikan kepada teman-teman materi hari ini kita akan belajar tentang apa. Bagus, terima kasih atas perhatiannya. Beri tepuk tangan terlebih dahulu ya anak-anak buat Mbak Vivi yang telah menyampaikan materi hari ini. Bagus, benar sekali. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang suku bangsa Indonesia. Tujuan belajar hari ini agar kita mengenal betapa kayanya Indonesia yang memiliki berbagai macam suku bangsa yang berada di berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin anak-anak membuat janji terlebih dahulu kalau harus mengikuti pembelajaran dengan tertib, tidak gaduh, aktif dan bersemangat. Siap? Siap. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Sekarang buka bukunya tema 7 pembelajaran 3 halaman 20. Anak-anak, coba perhatikan layar yang Ibu tampilkan ini. Inilah gambaran wilayah Indonesia. Indonesia memiliki 300 etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya itu ada 1340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menurut sensus penduduk tahun 2010. Jadi banyak sekali keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satunya keberagaman suku bangsa, ras, agama dan kepercayaan, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar tetap terciptanya kehidupan yang tentram dan damai. Keanekaragaman tersebutlah merupakan kekayaan milik Indonesia yang wajib kita jaga dan kita lestarikan agar terciptanya kehidupan yang damai dan tentram. Anak-anak, sekarang coba lihat halaman selanjutnya. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk kalian jawab dan kalian diskusikan bersama teman kelompok. Pertama, di pulau manakah kalian tinggal? Kedua, ada berapa banyak pulau-pulau di Indonesia? Ketiga, menurut kalian bagaimana jarak dari pulau satu dan ke pulau yang lainnya? Jauh atau dekat? 4. Bagaimana kondisi alam di setiap wilayah Indonesia? Dan samakah wilayah yang satu dengan wilayah kalian ini? Apa ada yang sudah selesai? Boleh sekarang dibacakan hasil diskusinya setiap kelompok ya. Dimulai dari kelompok A. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Apa ada yang ingin ditanyakan?
dari presentasi hasil diskusi kelompok A? Ya, silakan. Kelompok yang lain boleh menjawab pertanyaan dari teman-temannya ya. Ya, ternyata ada pertanyaan bagaimana sikap kita terhadap keberagaman Indonesia. Yang lain boleh menjawab. Semua kelompok sudah maju? Baik. Selanjutnya kita akan cermati tabel 1.1 ini tentang suku bangsa Indonesia. Jadi, ada berapa banyak suku bangsa yang ada di Indonesia? Jadi, ada berapa banyak suku bangsa yang ada di Indonesia? Ada berapa banyak anak-anak? Oh, ini ya. Coba sebutkan bersama-sama. Bagus. Beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua. Anak-anak, sekarang coba perhatikan video yang Ibu akan tampilkan ini. Video ini tentang keberagaman budaya di Indonesia. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama Kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang atau sedih? Ya, anak-anak jangan lupa belajar karena besok kita akan mempelajari keragaman bahasa di Indonesia. Untuk menutup pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker,
dan jangan lupa cuci tangan selalu. Ibu akhiri perjumpaan kita hari ini.